pagi. Pagi. Saya ulangi, selamat pagi. 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 Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya proses pengenalan, saya akan memperkenalkan nama saya. Ini nama saya. Nama saya Prima Prabahana. Tempat tanggal lahir Cimahi 24 April tahun 1983. Alamat saya di Kampung Kerajaan RT 14 Wanayasa. Saya bertugas di BLK Komunitas Yayasan Asimli. Ini nomor HP saya yang sudah tertera di WA Group yang kita buat kemarin. Dan ini adalah email saya. Dan ini tolong nanti rekan-rekan semua untuk menyimpannya, karena ada beberapa tugas yang nanti mungkin dikumpulkannya via email. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja. Maksudnya nanti kita perlu membersihkan atau merapikan tempat kerja dulu. Apalagi sekarang kita di ruangan. Jadi rekan-rekan tolong nanti diperhatikan tempat duduknya. Terus mungkin ada kabel atau hal-hal yang memang tidak diinginkan pada saat nanti kita proses pembelajaran. Terus karena kita nanti ini untuk teori ya, kita di ruangan, tapi selanjutnya saya minta untuk ketua kelas untuk membuat daftar piket, karena nanti di praktek kita harus rapi juga. Itu penting, apalagi kita kegiatan pengelasan yang sangat berbahaya ya. Di sini ada kebersihan, coba dicek nanti rekan-rekan, takutnya ada yang tidak baik. Di sini saya akan membuat peraturan. Yang pertama, harap tenang. Jadi kalau tegang, tolong keluar dulu, ditenangkan dulu. Terus dilarang merokok, sudah pasti. Selanjutnya dilarang makan dan minum. Dan yang terakhir dilarang main HP. Tapi nanti pada saat proses pembelajaran, jika memang ada yang pertanyaan, boleh rekan-rekan mengajukan tangan terlebih dahulu untuk bertanya. Terima kasih. Ini ada beberapa gambar. Sebelumnya mungkin ada rekan-rekan yang tahu ini gambar apa? Gak tahu gambar apa, lagi ngelas. Ya, ini gambar kelas. Saya sengaja buat beberapa gambar, contoh gambar orang-orang yang sedang mengelas. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada dua kelompok gambar. Yang pertama kelompok gambar yang atas, yang kedua kelompok gambar yang bawah. Maksudnya apa, Pak? Jadi begini, pengelasan sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa atau sudah menjadi hal yang lumrah, karena pengelasan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan yang sudah tidak asing lagi. Kalau dulu mungkin ya itu karena kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang banyak mesin-mesin las dijual di online atau beberapa hal yang lain. Apalagi sekarang ada teknologi yang disebut dengan inverter. Jadi rekan-rekan tidak perlu membutuhkan arus listrik yang sangat besar. Jadi rekan-rekan itu bisa belajar mengelas sendiri di rumah. Nah, di sini terkadang kita itu lupa
Padahal apa yang kita lakukan pada saat proses pengelasan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat berbahaya bagi diri kita. Contohnya seperti ini di atas. Secara keahlian mungkin contoh gambar yang di atas sudah memiliki keahlian. Tapi yang di bawah juga sama, tapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu alat pelindung diri. Nah, safety-nya itu terkadang di kita itu masih tidak diperhatikan. Padahal safety itu yang pertama, apalagi di perusahaan-perusahaan besar itu dibutuhkan kedisiplinan kita pada saat bekerja. Contohnya seperti ini. Yang pertama, tangannya ini menempel, dia hanya menggunakan kacamata biasa, mungkin yang hitam seperti itu. Tanpa disadari, ini ada beberapa titik yang berbahaya. Yang pertama adalah tangannya ini. Nanti pada saat pengelasan itu ada percikan yang akan percik ke tangan, itu bisa mengakibatkan luka bakar. Dan yang lebih bahayanya sebetulnya adalah asapnya. Asapnya ini yang sangat berbahaya. Makanya disarankan untuk menggunakan alat. Berawal dari sini, makanya untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu slide berikutnya. Yang saya akan bahas sekarang adalah tentang cara melakukan kegiatan pengelasan sesuai dengan prosedur KPI. Ini berawal dari kode unit ini yang rekan-rekan akan pelajari. Kode unitnya adalah C24LAS01.026.1. Judulnya adalah memperbaiki hasil pengelasan. Elemen kompetensinya yang saya ambil yang pertama yaitu melakukan persiapan perbaikan dan kegiatan unit kerjanya saya mengambil tentang kegiatan pengelasan dilakukan sesuai dengan prosedur KPI. Di sini ada yang bertanyakan? Saya lanjut ya. Tujuannya jelas. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar rekan-rekan nanti bisa menjelaskan cara melakukan kegiatan pengelasan sesuai dengan prosedur. Manfaatnya, peserta mampu melakukan cara melakukan kegiatan pengelasan sesuai dengan prosedur KPI. Harapannya minimal seperti ini. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang yang slide selanjutnya, di sini ada pengertian pengelasan. Pengelasan itu adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Ini karena kita mengambil program pelatihan pengelasan SMAW posisi 2F, makanya saya memberikan contoh di sini tentang bagaimana proses pengelasan pada mesin SMAW. Pengelasan ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah pengelasan cair. Apa yang dimaksud dengan pengelasan cair? Pengelasan cair itu pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari unsur listrik atau sumber api, gas yang terbakar. Nah, ini seperti yang contoh yang tadi, ini adalah SMAW. Jadi prosesnya seperti ini. Ini asapnya, ini adalah elektrodanya, ini ada media yang akan kita las. Selanjutnya ada pengelasan tekan. Pengelasan tekan itu pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Ini ada contohnya. Ini elektroda, ini media yang akan dilasnya, nanti dia akan bersama. Biasanya sebagai contoh, ini pengelasan tekan ini digunakan di pabrik pembuatan bodi-bodi mobil. Selanjutnya pematrian. Nah, kalau ini berbeda. Dijelaskan
Apa yang membedakan? Pertama, kita jelaskan dulu pengertiannya. Pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini, logam induknya tidak turut mencair. Sebaliknya, dia hanya menempel, tidak mencampur. Nah, setelah tahu kita tentang pengertian dan tipe-tipe pengelasan, maka baiknya kita mempersiapkan pengelasan sesuai dengan prosedur. Pertama, alat atau prosedur persiapan pengelasan sesuai dengan prosedur ketiga. Yang pertama adalah alat pelindung diri. Di sini pertama ada helm. Helm las ini selain menjaga cahaya yang sangat tajam, helm ini juga menahan asap ke wajah. Jadi yang tadi, seperti yang contoh tadi, itu ada yang hanya menggunakan kacamata saja. Itu dia hanya mengambil satu fungsi. Padahal yang lebih berbahaya itu adalah asapnya. Karena kalau menempel biasanya akan melepuh. Kedua adalah apron set. Ini apron set ini terbuat dari kulit. Ini fungsinya untuk menjaga badan, lengan. Tapi terkadang bisa dimodifikasi. Biasanya dibuat seperti baju. Atau minimal tidak ada apron, kita bisa menggunakan baju tangan panjang, tetapi syaratnya itu tidak boleh ngetat. Jadi harus ada ruang seperti ini. Fungsinya untuk apa? Jadi pada saat nanti rekan-rekan mengelas, ada percikan, itu tidak langsung menempel ke kulit. Jadi ada celah. Yang ketiga ada safety shoes. Safety shoes ini penting karena kita berhubungan dengan besi, takutnya nanti ke kaki. Dan yang terakhir ini yang sangat penting adalah sarung tangan. Ingat, bukan sarung tangan biasa ya, tapi sarung tangan las. Jadi ada beberapa lapisan. Memang agak sulit dan kalau yang pertama itu memang nanti rekan-rekan pasti canggung dan malas menggunakan. Tetapi pada saat nanti prakteknya, saya akan sangat tegas jika rekan-rekan tidak memperhatikan APD. Nah, di sini ada contoh yang sudah digunakan. Ini mungkin agak sedikit ribet mungkin ya, tapi memang inilah SOP cara melindungi diri pada saat proses pengelasan. Pertama, alat pelindung diri. Selanjutnya, alat dan meja kerja. Ini pun sangat mempengaruhi pada persiapan pengelasan sesuai prosedur. Pertama, mesin lasnya. Kita cek dulu mesinnya gimana nih, baik atau tidak, kabelnya bagaimana, mejanya, karena nanti di kita itu kita diberikan meja lasnya seperti ini. Jadi nanti ini fungsinya rekan-rekan nanti melakukan pengelasan di sini, nanti kotorannya masuk ke sini, dan nanti rekan-rekan cukup menarik aja di sini kotorannya. Ini untuk menempel media bila nanti ada posisi-posisi yang memang perlu di atas sini. Ini ada alat-alatnya, sikat kawat, palu terang. Ini ya yang lebih lengkap, ini mesin gerinda. Ini adalah elektrodanya, tempat ovennya. Selanjutnya bahannya. Nah, ini bahan yang akan dilasnya dipersiapkan juga. Berapa lebarnya, berapa panjangnya, posisi apa yang akan kita las. Ini tolong diperhatikan. Nah, setelah kita mempersiapkan prosedurnya, kita jelaskan tentang langkah pengelasan sesuai dengan prosedur. Ini ada 8.
Yang pertama adalah membersihkan bahan. Bahan ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Walaupun